كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك. Tidak punya passive income, artinya sudah itu kita pensiun. Kadang-kadang kita sudah masa tua, umur 60-an, semuanya sudah tidak bisa dinikmati. Nah, bagaimana kita pensiun di waktu muda? Kayak Pino misalnya, umur 40 tahun itu sudah pensiun, sudah tidak bekerja lagi. Nah, tapi kita punya passive income gitu loh. Nah, kita punya passive income. Kita tidur, uang bekerja buat kita. Tapi kalau kita bekerja untuk uang, sedikit sekali uang yang kita dapatkan. Tapi kalau kita uang bekerja buat kita, maka uang kita akan mengalir terus-menerus gitu. Nah, caranya membangunnya adalah membangun sistem. Di awal-awal memang agak susah, namanya juga membangun, ya kan? Pasti ada kegagalan, ada hambatan, ada rintangan. Nah, kalau tidak ada halangan, tidak ada rintangan, kita juga nggak bakal hebat kan? Betul. Karena kita semakin banyak halangan, rintangan itu, nah itu berarti kita sedang belajar, Nah, orang-orang yang sukses itu dia adalah orang-orang tidak menyerah, terus melakukan. Sudah terbentuk sistemnya, sudah mulai jalan, maka itu semuanya akan mengalir saja. Nah, ada orang kerja 20-30 tahun, sabar 20-30 tahun, tapi nggak sukses kan. Nah, sini kalau kita mau sabar 2-3 tahun aja, kenapa tidak mau kita coba gitu? Nah, butuh waktu hanya sebentar saja di sini. Dan lagi pun di sini kita kerjanya bareng-bareng, kerjanya membangun sistem, membangun jaringan gitu kan. Nah, jadi sudah era sekarang ini kan udah era milenial, era serba canggih, serba digital gitu kan. Nah, sekarang sudah bukan lagi revolusi industri 4.0, sudah 5.0. 5.0. Nah, sekarang ini. Jadi kita udah generasi kelima era industri itu. Ya, industri teknologi. Sudah tuh industri mesin, sudah tuh berubah ke industri listrik, sekarang industri digital. Nah, kita masih tidak memposisikan diri, kita tidak bertumbuh, kita tidak pernah mencoba hal-hal yang baru, yang terupdate, yang kekinian, ya kita ketinggalan zaman. Nah, maka kita ikuti terus perkembangan zaman, harus update terus. Ini era ke depan ini seperti apa? Nah, kita nggak pernah tahu nih era ini setelah ini apalagi. Nah, kita terus berkembang terus dari situ gitu. Nah, sudah itu kaitannya dengan hubungan keberhasilan, kesuksesan kita seseorang itu tergantung dari mindsetnya, pola pikirnya. Nah, pola pikir kita itulah yang mesti harus kita rubah. Nah, kita usahakan kita bisa bergaul dengan orang-orang sukses setiap waktu, walaupun kita memang tidak boleh membedakan kawan, ya kan? Kawan semuanya kita pergauli dengan baik, tapi kita tidak mau habiskan waktu kita untuk hal-hal yang negatif. Nah, hidup ini harus punya tujuan, ya kan? Nah, tujuan kita adalah kita sukses di umur berapa, itu harus kita rancang. Nah, rumusnya sudah benar atau belum? Kalau kita sudah rancang misalnya 3 tahun, 4 tahun ke depan kita bakal sukses, tapi rumusnya nggak ada, nggak ketemu, ya kan? Nah, kita mau buka usaha, kita apa tuh? Nah, sudah itu membangun usaha kita butuh modal besar, ya kan? Nah, itu belum tentu hasilnya besar. Nah, tapi kalau di bisnis kita ini modalnya kecil tapi usulnya besar, dan ribuan orang sudah membuktikan. Nah, kalaupun ada orang gagal berarti dia tidak dikerjakannya. Sama juga dengan pekerjaan konvensional gitu kan. Kenapa ada orang sukses, ada orang berhasil? Orang sukses itu benar-benar memanfaatkan waktunya. Orang gagal itu mengabaikan waktunya berlalu begitu saja. Padahal kita sebenarnya 1 detik yang lalu tidak akan pernah kita jumpai lagi. Waktu kita sudah habis.
Nah, maka kita habiskan waktu kita untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Sudah tuh orang-orang yang positif, kata-katanya positif, energinya positif, hasilnya positif. Nah, orang-orang negatif selalu mengeluh, itu hasilnya pasti akan negatif. Dia juga akan dipertemukan dengan orang-orang negatif. Orang-orang positif, nah ada istilah anomali itu akan dipertemu dengan orang-orang yang juga sama-sama positif. Nah, digerakkan, dipertemukan sehingga komunitasnya bicaranya tentang kesuksesan, tentang masa depan, bagaimana kita menjadi orang-orang baik, hidup kita berguna buat masyarakat, buat keluarga, buat siapa saja, umat manusia. Nah, itu pikiran kita. Tidak bukan berpikir untuk sendiri-sendiri dan tidak perlu iri dengan keberhasilan orang lain. Nah, justru kita kalau bisa semua orang berkawan dengan kita tuh sukses. Nah, beda kalau orang-orang negatif, kalau bisa di dunia ini sendiri saja dia sukses. Nah, itu. Jadi tujuan kita, kalau kita bantu mensukseskan orang lain, mencapai keberhasilan orang lain, pasti imbasnya juga akan sampai ke kita. Nah, begitu. Oke, selamat melaksanakan. Semoga ini jadi inspirasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini menjelang sore kita sedang berada di Dang Purnama Rengat, tepatnya di arena seminar. Insya Allah besok pagi jam 8:30 atau jam 8.30 acara seminar akan kita laksanakan, menghadirkan top leader nasional Muhammad Tahir, peraih 2 luxury, 2 big mokes, dan beberapa mokes dan umroh. Kemudian ada Pak Usman Imanti, jadi top leader dari Pansing, juga peraih 2 mokes dan 1 big mokes. Insya Allah saya sendiri Edison dari Pelalawan juga akan mengisi acara yang insya Allah kita harapkan nanti semuanya akan berjalan lancar, dan kita harapkan ini kapasitas ruangan ada sekitar 250 undangan, bisa jadi mungkin akan lebih banyak karena ini sudah rancang. Tadi nanti malam kita akan gladi resik dan persiapan acara ini berjalan sebaik mungkin. Demikian dilaporkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua berkah, no riba.